Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Oktober 2020, Kamis, Pekan Biasa ke-29. Disusun oleh Frater Carlos Gaba SPD dan dibawakan oleh Frater Andi Saup SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini bersama-sama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Pewartaan yang Mendatangkan Keselamatan. Hari ini, Yesus mengetengahkan sebuah seruan yang cukup mencengangkan bagi kita semua. Betapa tidak, Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah Dia mengharapkan api itu telah menyala. Yesus datang untuk membawa pertentangan, bukan damai. Pertentangan itu justru terjadi di dalam keluarga yang merupakan sebuah tempat ternyaman yang menjadi sumber cinta dan kasih sayang. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Yesus lewat sabdanya ini? Mari kita sama-sama melihat konteks zaman ketika sabda ini diwartakan Yesus. Pemberitaan Injil akan mengakibatkan pertentangan. Rancangan Injil dan kuasanya yang benar memang untuk menyatukan anak-anak manusia satu dengan yang lain, untuk mengumpulkan mereka bersama-sama
dalam jalinan kasih yang kudus. Dan jika mereka semua mau menerimanya, maka itulah yang akan dihasilkan. Akan tetapi, nyatanya ada orang banyak yang bukan hanya tidak mau menerima Injil, tetapi juga menentangnya, yang marah karena kejahatan-kejahatan mereka diusik olehnya, dan berang terhadap orang-orang yang menerimanya. Semuanya ini memberikan kesempatan, meskipun bukan penyebab bagi adanya pertentangan itu. Tetapi ketika Injil diberitakan dan banyak orang diterangi olehnya dan berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, maka timbullah suatu gejolak, suatu suara berderak-derak. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan akan ada pertentangan antara satu orang dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikian pun halnya dengan pertentangan yang terjadi dalam keluarga karena berbeda keyakinan dan kepercayaan. Situasi zaman itu memungkinkan hal ini terjadi karena pewartaan Injil belum terjadi secara luas. Berbeda dengan konteks zaman saat ini, di mana sejak lahir kita semua sudah menjadi Kristen. Kita hendaknya bersyukur dengan situasi dan konteks zaman ini, di mana kita tidak mengalami penganiayaan dan pengejaran karena iman kita. Kita bersyukur karena dapat hidup berdampingan dan solider dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Maka, selain bersyukur, kita juga hendaknya mampu untuk menjaga situasi ini dengan baik. Kita hidup rukun dan tentram dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Pada akhirnya, kita yakin bahwa sabda Yesus membawa kita kepada persatuan dan persekutuan yang erat satu sama lain. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga di tengah keanekaragaman agama, suku, dan budaya ini, kami semakin dipersatukan lewat sabda-Mu dan hidup rukun satu sama lain demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tunggu